Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Libya Oktavia. Saya merupakan mahasiswa PJJ PAI Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, semester 6. Saya dari kelas A31. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam PJJ PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Untuk dosen pengampunya yaitu Bapak Kamalul Iman Billah. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang inovasi saya untuk MTS Mampun Baru. Nah, inovasi saya berupa inovasi lahan produktif berupa kebun sawit sebagai sumber pendanaan tambahan untuk biaya operasional sekolah pada MTS Mampun Baru, Desa Pulau 7, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin. Untuk saat ini saya bekerja di MTS Mampun Baru sebagai guru dan operator madrasah. Nah, di mana saya juga selain mengajar, saya juga mengelola data dan aplikasi yang digunakan di madrasah kami. Nah, dengan peran saya yang ganda ini, tentu saya ada sedikit tantangan, yaitu untuk bisa membagi waktu saya sebagai guru dan operator. Karena sebagai guru, saya juga memiliki tanggung jawab yang penting dalam menyampaikan ilmu dalam proses pembelajaran. Sedangkan untuk saat ini peran saya sebagai operator juga sangat penting, mengingat sekarang merupakan zaman yang serba teknologi. Maka untuk segala sesuatu sudah menggunakan IT, termasuk dalam pengelolaan data dan pengelolaan data bos yang menggunakan aplikasi EDM dan RK. Nah, kemudian lembaga tempat saya mengajar itu merupakan lembaga pendidikan Islam, yaitu merupakan Madrasah Sanawiyah Mampun Baru yang masih berstatus swasta dengan akreditasi B. Madrasah kami berdiri itu sejak tahun 2005 dan gedung MTS Mampun Baru merupakan gedung dan tanah hibah dari Desa Pulau 7 yang diberikan untuk dikelola sebagai lembaga pendidikan yang ada di Desa Pulau 7. Untuk siswa di MTS Mampun Baru memang masih cenderung sedikit, dikarenakan banyaknya lembaga pendidikan setingkat yang berada dalam satu kecamatan di daerah kami. Nah, lembaga kami ini berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Merangin, di mana lembaga kami itu dikelola oleh Yayasan Miftahul Falah dengan Ketua Yayasan Bapak Didit Paidi SE dan dengan bimbingan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Sugianto SPD MPD. Dan di MTS Mampun Baru juga terdapat 14 majelis guru dengan bidang dan latar belakang yang berbeda, dengan 2 orang pegawai negeri sipil dan 12 guru honorer. Sedangkan untuk operator hanya saya dan ada 1 orang tukang kebun yang juga berperan sebagai penjaga sekolah. Nah, madrasah kami juga merupakan madrasah yang terletak di desa dan jauh dari jangkauan kota. Untuk jaringan internet sendiri di sini juga sangat sulit karena ketika ada pemadaman listrik maka jaringan internet juga akan hilang. Kemudian untuk problematika yang kami hadapi saat ini
yaitu kurangnya minat belajar siswa untuk masuk ke sekolah MTS Mampun Baru. Mengingat sekolah kami yang masih swasta, berada di ujung desa, serta letak strategis dari sekolah kami juga mempengaruhi minat siswa untuk masuk sekolah di MTS Mampun Baru. Kemudian saingan terberat kami yaitu dari SMP negeri yang berada di desa tetangga. Nah, dengan adanya SMP negeri tersebut yang termasuk juga populer, tentu menjadi saingan kami untuk mendapatkan siswa yang minat untuk belajar di sekolah kami. Nah, selain dari dengan adanya SMP itu, juga banyak sekali sekolah-sekolah yang berbasis agama seperti Madrasah Sanawiyah juga ada, SMP sendiri itu juga ada 2 sekolah di daerah kami. Kemudian juga ada banyaknya pondok pesantren yang ada di kecamatan ataupun di daerah terdekat dari sekolah kami. Jadi dengan banyaknya siswa di sini itu mayoritas hanya siswa dari desa kami sendiri yang masuk ke MTS kami. Nah, karena di desa kami itu banyak sekali pendidikan setingkat dengan kami, tentu siswa-siswa di desa Pulau 7 ini tidak hanya masuk ke MTS karena mereka juga ada yang memilih pergi sekolah ke SMP ataupun menuntut ilmu ke pondok pesantren untuk menuntut ilmu agama. Jadi banyak sekali saingan-saingan untuk sekolah kami. Nah, kemudian dengan jumlah siswa yang sedikit, problematika yang selanjutnya kami hadapi tentu sedikit pula sumber dana yang kami miliki untuk biaya operasional sekolah. Seperti contoh untuk pembelian ATK, tenaga usaha, untuk biaya listrik, air bulanan, wifi, serta gaji guru. Nah, maka dari itu madrasah kami sangat membutuhkan sekali yang namanya dana tambahan untuk biaya operasional madrasah supaya tetap bisa beroperasional. Kemudian untuk saat ini madrasah kami sedang dalam tahap pengajuan penegrian. Nah, di mana pada tahap ini tentu juga sangat memakan waktu yang lama dalam prosesnya. Untuk proses penegrian ini nantinya kami sebagai guru di MTS Mampun Baru berharap setelah sekolah kami bisa menjadi sekolah negeri, maka harapan kami akan meningkatnya minat siswa yang masuk ke sekolah kami untuk menuntut ilmu. Jadi dengan bertambahnya jumlah siswa yang masuk juga diharapkan bertambah juga sumber dana BOS untuk madrasah kami, sehingga dapat membantu untuk pendanaan biaya operasional madrasah. Kemudian membahas mengenai inovasi yang akan saya lakukan, yaitu inovasi mengenai lahan produktif berupa kebun sawit sebagai sumber pendanaan tambahan untuk biaya operasional sekolah pada MTS Mampun Baru Desa Pulau 7 Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin Jambi. Nah, inovasi yang akan saya lakukan yaitu untuk meningkatkan sumber dana tambahan untuk biaya operasional di MTS Mampun Baru, yaitu dengan membeli lahan produktif
berupa kebun sawit. Dan hal ini kami lakukan dengan menggunakan dana wakaf dari warga masyarakat dengan cara melibatkan stakeholder di Desa Pulau 7, warga masyarakat, alumni ataupun dermawan untuk menyumbangkan atau mengadakan penggalangan dana berupa wakaf tunai untuk pembelian lahan produktif untuk MTS Mampun Baru. Nah, dengan demikian MTS Mampun Baru bisa memiliki sumber dana lain selain dari dana BOS untuk biaya operasional sekolah. Ya, karena walaupun siswa kami sedikit, tapi untuk biaya operasional yang lain-lain tetap membutuhkan biaya yang lumayan banyak. Nah, dan jika hanya dibebankan ke dana BOS, tentu saja tidak akan mencukupi kebutuhan biaya operasional sekolah, mengingat sekarang untuk segala sesuatunya harga juga meningkat. Nah, kemudian mengenai inovasi kebun sawit ini akan menjadi model yang berkelanjutan. Jadi nantinya akan mengubah tantangan lahan menjadi aset produktif yang mendanai pendidikan di MTS Mampun Baru. Jadi inovasi ini bukan hanya sekedar tentang uang ya, tapi juga tentang mengajarkan siswa-siswa kita nantinya tentang nilai-nilai kemandirian, kemudian pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Kemudian mengenai tantangan dan hambatan yang saya hadapi dalam inovasi ini, tentunya ada banyak sekali tantangan-tantangan dan hambatan yang harus saya hadapi ketika nantinya melaksanakan inovasi tersebut ya. Untuk yang pertama, tantangan dalam mengelola kebun sawit tentunya membutuhkan pengetahuan yang spesifik tentang budidaya, pemupukan, pengendalian hama, dan panen yang tepat. Sementara di MTS Mampun Baru itu sendiri, kami masih kekurangan sumber daya yang mampu mengolah lahan sawit secara maksimal. Karena mengingat di MTS Mampun Baru juga guru yang laki-laki itu hanya beberapa orang saja, dan mereka memiliki kesibukan sendiri sehingga sangat sulit bagi kami untuk mencari orang yang benar-benar bisa mengelola kebun sawit mulai dari tahap budidaya, pemupukan, pengendalian hama, serta saat panen nanti. Nah, untuk tantangan dan hambatan kami yang selanjutnya yaitu mengenai modal awal dan biaya perawatan untuk lahan sawit tersebut. Tentu ketika kita memulai atau mengakuisisi lahan sawit, tentu banyak sekali biaya yang harus kita punya juga ya. Jadi ketika memulai dengan adanya wakaf, itu tentu harus adanya pengelolaan tersendiri untuk pembelian dan untuk pengelolaan biaya perawatan yang rutin, mulai dari pupuk, dari bibit unggul, upah kerja, serta alat-alat yang akan kita gunakan untuk biaya perawatan lahan sawit. Nah, hal ini tentunya pasti ya sangat memerlukan modal yang tidak sedikit. Jadi sawit itu juga baru menghasilkan panen yang optimal itu kan juga setelah beberapa tahun dari penanaman. Jadi kita pun tidak bisa langsung mendapatkan hasil dari pengelolaan kebun sawit tersebut. Nah, untuk rencana kedepannya dan inovasi dari saya untuk pembelian lahan sawit, tentunya kalau bisa pembelian lahan sawit yang sudah produktif ataupun lahan sawit yang sudah siap panen. Jadi
ketika kita membeli lahan sawit, kita sudah mempunyai hasil yang dipanen untuk melakukan perawatan dari di awal, yaitu fokus pada pemupukan, pengendalian hama, dan cara pemanenan yang tepat. Nah, kemudian mengenai kepercayaan dari donatur ataupun masyarakat ya, ataupun dari stakeholder yang kita mintai bantuan untuk mewakafkan sedikit dana yang mereka miliki. Jadi di sini kami tentu pastinya warga dari MTS Mampun Baru harus bisa meyakinkan kepada calon-calon donatur ya, terutama untuk skema wakaf lahan ataupun saham kebun. Jadi untuk hal ini tentunya kami juga membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan madrasah kami untuk mengelola dana dan aset secara transparan dan efektif. Jadi warga di Desa Mampun Baru ini, mereka tahu kalau hasil dari wakaf mereka bisa kami manfaatkan secara maksimal untuk pengelolaan dana di MTS Mampun Baru. Kemudian solusi yang mungkin bisa kami lakukan untuk menghadapi tantangan dan hambatan-hambatan tadi ya. Jadi mungkin solusi ini terbilang efektif ataupun tidak, nanti tergantung kami melakukannya dengan seefektif mungkin ya. Untuk yang pertama, solusi yang pertama mungkin dengan menjalin kerjasama dengan dinas perkebunan setempat ataupun orang-orang yang memang mereka memiliki potensi dalam mengelola kebun sawit, ataupun dengan perguruan tinggi yang memiliki fakultas pertanian, ataupun orang-orang yang memang memiliki potensi di bidang pertanian. Selain itu juga mungkin bisa menjalin kerjasama dengan petani setempat yang sukses dalam bidang pertanian di Kabupaten Merangin. Jadi harapannya nanti mereka itu bisa memberikan pelatihan atau pendampingan teknis ataupun juga konsultasi rutin mengenai budidaya dan pengelolaan sawit yang efektif dan tepat dalam pengelolaan kebun sawit tersebut. Kemudian mungkin solusi yang kedua yaitu dengan menyiapkan dana cadangan operasional dengan menyisihkan sebagian kecil dari pendapatan operasional madrasah ataupun penggalangan dana khusus untuk membangun dana cadangan yang bisa digunakan saat panen belum optimal ataupun harga TBS fluktuatif ya. Jadi mungkin dengan adanya dana cadangan operasional ini kita bisa mengumpulkan dana untuk pengelolaan kebun sawit tersebut. Nah, seandainya nantinya kami bisa membeli lahan sawit yang memang benar-benar sudah produktif, sudah bisa menghasilkan, maka mungkin kami nanti akan menyiapkan dana cadangan dari sebagian kecil hasil panen tersebut untuk mengelola kebun sawit tersebut. Jadi mengambil hasil dari panen kebun tersebut untuk melakukan biaya perawatan dari kebun sawit tersebut. Nah, untuk solusi yang selanjutnya mungkin dengan bergabung dengan kelompok tani sawit lokal yang sudah ada ya, untuk mendapatkan informasi harga ataupun untuk mengetahui akses pasar dan mungkin daya tawar yang lebih baik lagi. Jadi dengan kita mengetahuinya informasi mengenai harga, tentu kita bisa memikirkan akan menjual kemana hasil dari panen tersebut. Nah,
Kemudian yang keempat yaitu solusinya dengan mensosialisasikan ide inovasi ini secara luas kepada seluruh pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, alumni, ataupun tokoh masyarakat dan stakeholder yang ada di daerah kami. Serta tentunya harus bisa menjelaskan manfaatnya untuk pendidikan dan bagaimana dampaknya bagi masa depan madrasah kami. Jadi mungkin dengan demikian ini akan menjadi solusi kami untuk menjaga kepercayaan masyarakat, stakeholder, serta bagi donatur yang memberikan wakafnya kepada kami untuk inovasi ini. Selanjutnya mungkin juga mengajak masyarakat sekitar ataupun orang tua yang memiliki keahlian di bidang sawit untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kebun sawit tersebut. Jadi baik sebagai pengawas, sebagai pekerja ataupun penasehat dari pengelolaan kebun sawit tersebut, sehingga dari transparansi tersebut meningkat kepercayaannya masyarakat ataupun stakeholder ataupun dari pihak lain kepada kami dalam mengelola kebun sawit ini sebagai sumber pendanaan tambahan di MTS Mampun Baru. Kemudian mengenai potensi keberhasilan dari inovasi ini ya, mungkin jika inovasi ini dilakukan secara efektif, tentu inovasi ini memiliki potensi keberhasilan yang sangat tinggi ya. Jadi potensi keberhasilan dari inovasi pemanfaatan kebun sawit ini sebagai sumber pendanaan untuk MTS Mampun Baru itu memiliki potensi keberhasilan yang signifikan ya jika direncanakan dan dieksekusi dengan baik. Jadi seperti letak geografis sekolah kami di Provinsi Jambi itu juga yang merupakan salah satu pusat perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Jadi dengan memanfaatkan lahan atau menjalin kemitraan di sektor ini itu menjadi optimalisasi potensi daerah yang relevan dan efisien. Jadi selain itu dengan adanya inovasi ini itu memungkinkan potensi madrasah kami dengan peningkatan kemandirian madrasah ya, yaitu dengan cara pendapatan dari kebun sawit itu juga akan mengurangi ketergantungan madrasah pada SPP yang terbatas atau donasi yang tidak menentu. Kemudian memberikan keleluasaan yang lebih dalam pengelolaan dan pengembangan program. Jadi mungkin dengan adanya pendanaan cadangan untuk madrasah kami, tentu kedepannya diharapkan sekolah kami bisa bebas SPP per bulannya ya. Jadi siswa memang benar-benar bebas pembiayaan untuk sekolah di MTS Mampun Baru. Nah, kemudian kesimpulan dari inovasi yang saya harapkan ini, kesimpulannya yaitu inovasi kebun sawit ini sebagai sumber tambahan dalam pendanaan bagi MTS Mampun Baru menjadi sebuah pendekatan yang cerdas ya dan relevan dengan kondisi geografis dan ekonomi di Kabupaten Merangin Jambi. Mungkin meskipun menghadapi berbagai tantangan teknis, finansial, legalitas, dan sosial, potensi manfaat dari jangka panjang itu berupa kemandirian finansial dan peningkatan kualitas pendidikan di MTS Mampun Baru menjadi sangat besar. Jadi keberhasilan inisiatif ini itu akan sangat bergantung pada perencanaan yang matang, manajemen yang profesional dan transparan, serta kemampuan madrasah juga dalam membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, stakeholder, ataupun
donatur-donatur yang ada di Desa Pulau Tujuh. Jadi dengan komitmen yang kuat, kebun sawit ini nantinya tidak hanya akan menghasilkan buah sawit, tetapi juga buah pendidikan yang berkualitas bagi generasi mendatang dari MTS Mampun Baru. Nah, kemudian ada beberapa saran yang bisa dilakukan untuk MTS Mampun Baru dalam menjalani inovasi ini. Nah, untuk saran yang pertama yaitu mungkin dengan membentuk tim khusus dan kemitraan ahli. Jadi tentunya kalau bisa harus melibatkan individu yang memiliki keahlian di bidang perkebunan sawit dalam tim pengelola. Ataupun bisa juga dengan menjalin kemitraan erat dengan dinas-dinas terkait, seperti bisa juga dengan petani yang sukses ataupun koperasi sawit untuk mendapatkan bimbingan teknis tentang pengelolaan kebun sawit. Kemudian saran yang kedua yaitu memprioritaskan legalitas dan transparansi. Jadi pastikan semua aspek legalitas lahan dan pengelolaan dana itu jelas serta transparan. Jadi ini menjadi kunci untuk membangun dan menjaga kepercayaan dari semua pihak, mulai dari masyarakat ataupun stakeholder ataupun pihak lain juga. Nah, untuk yang ketiga yaitu diversifikasi sumber pendanaan. Jadi meskipun kebun sawit ini sangat menjanjikan ya, tapi ini juga jangan dijadikan satu-satunya sumber pendapatan ya, tetap mengembangkan dan mempertahankan sumber pendanaan lain, misalnya dengan usaha madrasah yang kecil atau seperti donasi juga bisa ya, untuk mitigasi dari resiko. Jadi yang namanya pemanenan kebun sawit itu kan juga hasilnya tidak stabil, tidak selalu banyak. Jadi ada masanya kebun sawit itu berproduksi hanya sedikit. Nah, untuk selanjutnya yaitu saran untuk berkomunikasi dan branding yang kuat. Jadi tentu sekolah ini harus bisa mempromosikan narasi, yaitu kebun sawit berkah madrasah secara aktif. Jadi kita mengharapkan nantinya madrasah kami bisa menunjukkan dampak nyata dari pendapatan sawit terhadap kemajuan madrasah kami dan siswa yang ada di MTS Mampun Baru. Kemudian yang terakhir, sedikit harapan saya ya. Jadi harapannya dari inovasi ini, harapan terbesar saya dari inovasi ini terletak pada terwujudnya MTS Mampun Baru yang mandiri secara finansial, mampu menyediakan fasilitas belajar yang lebih baik. Selanjutnya juga mengenai program pendidikan yang inovatif serta guru-guru yang sejahtera. Jadi semuanya itu berkat keberkahan dari Bumi Merangin ini. Nah, dari inovasi ini saya berharap nantinya bisa menjadi model percontohan bagi madrasah ataupun sekolah swasta lain di daerah dengan potensi yang serupa. Jadi dengan menunjukkan bahwa dengan kreativitas dan kolaborasi, tantangan finansial dapat diubah menjadi sebuah peluang emas untuk memajukan pendidikan bangsa di daerah kita sendiri. Jadi dengan adanya inovasi-inovasi yang kreatif, kita bisa memajukan, menduniakan pendidikan yang ada di daerah kita sendiri, terutama untuk Desa Pulau Tujuh. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan dari inovasi mengenai lahan produktif sebagai
sumber pendanaan dari MTS Mapun Baru ya. Apabila ada banyak kesalahan dalam saya penyampaian inovasi-inovasi saya ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.